Kita tuh sebenarnya suka nggak mikir bahwa penyakit-penyakit yang terjadi sebenarnya ini ternyata awal-awalnya dari perut kita gitu kan. Kalau kita stres itu selalu ada connection antara pikiran sama perut. Kita mau ujian mules. Bawaannya diare. Kita lagi ribut sama temen, naik juga asam lambung. Ya, kita kurang tidur, kecapean kerja, naik juga asam lambung. Makanya dibilang our gut is our second brain. This is our first brain di kepala dan second brain di perut. Karena itu mereka berhubungan. Ada satu connection yang namanya gut brain axis ya. Jadi ada kontak antara pencernaan sama mind, sama otak. Hello, the health here. Welcome back to our broadcast clinic, Dr. House Broadcast, the Lifestyle Clinic. Sekarang kita sama Dr. Grace mau ngobrol soal kesehatan semuanya berawal dari perut. Begitu dokter? Iya, betul. Halo dokter, kita belum bersapa-sapa. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Okay. Udah langsung ini ya, belum sapa-sapa udah langsung ditodong perut. Iya, itu dia karena semoga sih sebenarnya udah banyak yang tahu dok ya, tapi ini juga penting. Ternyata kesehatan itu semua berawal dari perut. Boleh dijelasin dok? Iya, kita tuh sebenarnya suka nggak mikir bahwa apa yang penyakit-penyakit yang terjadi sebenarnya ini ternyata awal-awalnya dari perut kita gitu kan. Sebenarnya ini bukan penemuan baru. Ya, ini udah dari zaman nenek moyang. Kalau ada yang tahu Hippocrates, tahu ya? Tahu. Nah, filsuf itu ya. Filsuf tahun, udah nggak tahu dia tahun berapa. Ya, dia dulu aja dia udah bilang satu kata-katanya yang sampai sekarang masih dipakai. Dia tuh selalu bilang all diseases start from your gut. Ya, dulu loh Hippocrates loh udah ngomong kayak gitu gitu. Tapi kita kan abai. Dok, Ya. maksudnya semua kesehatan itu berawal dari perut itu maksudnya makanan yang kita makan atau memang kondisi perut kita sih dok? Oke, bukan semua kesehatan berasal dari perut, berawal dari perut, tapi all diseases, semua penyakit. Oh sorry, semua penyakit berawal dari perut. Nah itu maksudnya menceritakan tentang makanan yang kita makan atau memang keadaan perut kita? Sama, dua-duanya. Dua-duanya. Ya, gimana tuh dok? Jadi gini, contohnya ya kayak misalnya gini, yang penyakit yang remeh-remeh aja deh dulu. Misalnya apa dok? Ya misalnya jerawat deh, remeh banget ya. Berawal dari perut ya? Berawal dari perut gitu. Gimana kan? tuh penjelasannya? Ya, jerawat itu kan kita bilangnya peradangan pada kulit. Oke. Apa hubungannya sama perut ya? Oke. Kulit itu aku udah sempat nerangin di podcast sebelumnya bahwa salah satu patofisiologi terjadinya jerawat kan karena adanya penyumbatan. Kan selalu ada bakteri kan di sini, adanya penyumbatan, terus disumbang lagi dengan kelenjar minyak yang meningkat karena hormonal dan segala macam, terus kotoran ini terperangkap dalam pori-pori yang ketutup, terus terjadi infeksi gitu. Nah, proses yang kayak gini itu diperberat bila kita makannya nggak benar. Contohnya makan yang nggak benar tuh kenapa? Misalnya contohnya kita makan too much sugar. Ya, kita tahu sugar itu sumbernya inflamasi. Oke, sehingga gampang banget kulit kita infeksi karena satu ya, sugar itu merusak struktur protein di kulit kita. Ya, sehingga rentan kulitnya jadi mudah rusak. Diperparah lagi dengan misalnya pemakaian obat-obatan luar yang nggak sesuai atau makeup yang nggak sesuai, terus nggak nyuci muka juga segala macam. Tapi itu sebenarnya hanya yang dari luar, yang di dalamnya walaupun kita mau pakai obat apapun, tapi kalau misalnya ya kita tetap aja makan yang nggak benar, jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Itu baru penyakit yang itu. Yang beratnya apalagi sih sebenarnya yang berhubungan sama perut, autoimun contohnya. Gitu ya, autoimun. Jadi pada prinsip sering pasien-pasien saya yang autoimun bingung kok saya kan autoimun gitu. Autoimunnya misalnya persendian gitu, rheumatoid arthritis. Kok yang dibenerin perutnya sih?
Nah iya, gimana tuh dok? Ya kan? Oke. Iya, karena gini, reaksi inflamasi atau reaksi peladangan ya, termasuk autoimun itu sebenarnya dimulai dari adanya reaksi antigen antibodi ya di badan kita dari pencernaan kita. Kita bilangnya itu penyakitnya namanya leaky gut syndrome ya. Jadi ketika kita makan nggak bener ya, ada yang namanya food sensitivity ya, ada tesnya IgG4 atau food sensitivity test. Ketika kita makannya berantakan segala macam, itu sebenarnya kita atau kurang tidur atau yang bikin stres deh, eating too much sugar stres, kurang tidur stres, terlalu banyak tidur stres, kurang olahraga dan seperti itu, faktor-faktor stres yang seperti itu ya, stres itu memicu keluarnya satu hormon namanya hormon zonulin. Oke, hormon zonulin ini dia itu bikin sel-sel di pencernaan kita mulai dari lambung ya, terutama lambung sampai usus, sel-selnya yang tadi sel kita tuh kan harusnya tight ya, harusnya tight rapat. Sel-sel kita rapat sehingga nggak ada celah untuk ada yang merembes gitu ya. Terus antar sel di lambung kita rapat. Tapi hormon zonulin ketika kita stres ya, makanya kan ada bilang, duh kalau gue stres asam lambung gue naik deh gitu kan. Nah ketika kita stres, hormon zonulin itu keluar, dia bikin si selnya renggang. Oh oke. Jadi ada ruang. Ya, jadi ketika dia renggang ya, harusnya makanan yang ada di dalam lambung itu di digest ya, digest dan ketika sudah terdigest diabsorb. Kalau yang kita makan karbohidrat, absorpsinya dalam bentuk gula, masuk ke dalam pembuluh darah, bukan ngerembes, dia masuk ke dalam pembuluh darah, makanya dibilang abis makan gula darah naik. Oke. Protein yang kita makan didigest, dipecah menjadi asam amino, masuk ke dalam darah gitu. Begitu juga dengan lemak, semuanya itu harusnya masuknya ke dalam darah. Nanti di darah baru deh di transport ke organ-organ yang membutuhkan. Tapi ketika organnya leak, merenggang ya, terjadi apa? Dia harusnya tetap di dalam lambung, dan kalau udah pecah sudah dalam bentuk yang harusnya bisa diabsorpsi dalam darah, ini belum jadi apa-apa, dia udah merembes duluan, masuk ke mana-mana, masuk ke juga ke darah ya, masuk, dan terutama pembuluh darah yang tidak seharusnya itu dia masuk situ, sehingga itu kan dia bentuknya belum terdigest sempurna, sehingga dianggap sama badan kita sebagai apa? Benda asing. Sama badan kita dianggap sebagai antigen. Benda asing atau antigen, badan kita punya tentara, tentu pengen imun, ngawasin ya. Terjadilah reaksi antigen antibodi. Ketika ini terus-terusan terjadi, reaksi antigen antibodinya jadi lama-lama kacau, si antibodi keluar terus-terusan, tapi lama-lama dia misdirection. Ya, jadi yang harusnya kadang contohnya kayak gini, kayak telur itu struktur proteinnya agak-agak mirip dengan kelenjar tiroid kita, ya kan? Sehingga ketika kita makan telur dan kita stres, kurang tidur, terus biar makannya cepet, terus makan telur atau minum susu aja, udah males makan yang lain gitu. Nah protein-protein ini yang jadi benda asing yang dianggap antigen, ketika kita nggak makan, antigennya nggak ada, si antibodi udah keluar terus-terusan, nggak ada lawan, dia cari yang mirip nih sama telur, ya kan, mirip nih sama susu. Tapi sebetulnya itu our normal tissue atau organ kita. Jadi diseranglah itu si thyroid contohnya, sehingga terjadilah reaksi yang disebut autoimun. Si autoimun itu adalah satu keadaan di mana antibodi kita misdirection, dia berjalan di arah yang salah gitu kan. Nah itu awalnya dari perut. Semua berawal dari perut. Jadi makanya ketika kita stres, kadang-kadang kalau kita stres itu selalu ada connection antara pikiran sama perut. Kita mau ujian mules. Bawaannya diare. Kita lagi lagi ribut sama temen, ya kan, naik juga asam lambung. Ya, kita kurang tidur, kecapean kerja, naik juga asam lambung. Semuanya ke perut. Makanya dibilang our gut is our second brain. Ya, this is our first brain di kepala dan second brain di perut. Maka kenapa? Karena itu mereka
hubungan, ada satu connection yang namanya gut, ya. Gut itu pencernaan, brain axis, ya. Jadi ada kontak antara pencernaan sama mind, sama otak gitu. Dan itu timbal balik gitu. Makanya selalu pasien-pasien kayak misalnya sekarang sih hampir semua dokter itu kalau misal apapun penyakitnya terapi perutnya dulu. Ya, perutnya. Mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin yang ya kita udah cerita kan, mau ngomongin yang remeh-remeh kayak jerawat, ya perutnya dibenerin dulu. Jadi kalau misalnya jerawat tapi cuman sekedar templokin krim sembuh, ya alhamdulillah. Tapi kalau nanti perutnya tetap berantakan, ya nanti kambuh lagi. Atau ada disease lain. Ya, itu satu. Kedua, ya penyakit-penyakit yang banyak banget sekarang berhubungan sama perut, ya tentunya kayak autoimun, ya, terus anak-anak yang berkebutuhan khusus, kalau mereka nggak di treatment perutnya sama aja bohong, ya. Jadi beberapa pasienku yang berkebutuhan khusus biasanya aku cek tuh namanya IgG4, ya. Itu adalah food sensitivity test untuk supaya meminimalisir makanan yang memicu keluarnya antibodi, gitu, sehingga kita bisa mengurangi beban supaya badannya itu tidak inflame, jadi badannya tenang gitu, ya. Dan kalau perut kita bermasalah, hampir semua penyakit ujung-ujungnya atau awalnya mulai dari awal sampai ujung muter-muternya ya ke perut lagi. Iya, jadi semua disease ya dok ya. Iya semua, ya? Even cancer, yes. Iya. Nah berarti dok, hal yang paling bijaksana kita lakukan adalah kita aware apa yang kita makan. Iya. Ya. Selain membenarkan perut tadi, kondisi yang udah terjadi juga benerin apa yang kita makan. Cuman kadang-kadang banyak yang anggap sepele, begitu perutnya sakit minum aja obat mah gitu. Obat mah juga belinya gampang, tinggal ke warung juga ada. Berarti gimana sih dok? Itu pemakaian obat, pemakaian obat mah gini ya, pH lambung kita itu seyogjanya adalah asam. pH lambung kita tuh asam. Kalau dia pH-nya basa, terjadi satu kondisi yang disebut indigestion. Jadi pencernaannya stop gitu, nggak bisa. Makanya orang-orang yang habis makan obat-obat ini, obat mah enak, habis itu kembung. Iya. Ya, karena kan pH-nya meningkat. Begitu pH meningkat, lambung kita nggak kerja gitu kan, kembung gitu. Memang dilemanya gini. Kalau aku bilang obat mah itu mulai dari golongan antacid sampai yang canggih proton pump inhibitor yang sekarang juga pada nyetok gitu kayak Nexium, Pariet, Omeprazole, itu udah kayak obat, itu sebetulnya obat keras gitu loh, nggak bisa diminum sembarangan dan ada jangka waktunya. Sampai ada pasien yang bilang, saya udah setahun loh dok minum ini terus, aduh. Karena ada efek samping. Ya enggak dong. Sebenarnya nggak boleh begitu, ya, bukan betul. Begitu. Karena efek sampingnya obat-obat golongan proton pump inhibitor, efek sampingnya adalah dia akan istilahnya nyolong kita punya kalsium. Oke. Itu salah satunya, banyak lagi yang lain. Kalau dia nyolong kita punya kalsium, yang terjadi apa dok? Kalsium itu yang paling krusial dibutuhin untuk apa? Untuk kerja jantung. Nah, itulah. Habis gitu perutnya sakit, asam lambung, itu serangan jantung. Gara-gara apa? Gara-gara kekurangan kalsium. Itu umum banget terjadi dok. Bukannya umum banget lagi gitu, karena sering banyak. Itu terjadi karena penyalahgunaan obat-obat proton pump inhibitor atau obat-obat mah yang golongan yang kuat gitu. Yes. Jadi mungkin jadi perhatian ya bahwa sebenarnya minum obat-obat seperti itu ya harus di bawah pengawasan dokter dong. Gitu. Jangan terus nyetok di rumah, mah dikit minum, enggak gitu. Jadi gitu. Obat-obat mah atau sampai mulai dari golongan antacid yang ringan sampai golongan proton pump inhibitor itu menurut aku obat jangka pendek. Ibaratnya kalau kita punya rumah, gentengnya bocor. Oke. Ya, pas hujan ya kan, pas lagi kambuh nih perut, atau ibaratnya kalau aku analogiin sama rumah, itu sama kayak rumah yang lagi hujan terus ada genteng yang bocor. Apa yang kita kerjain? Tambel dulu. Begitu juga dengan perut kita, begitu asam lambung naik, tambel dulu. Tapi itu kan sementara. Yes, itu sementara. Nah, pas udah sehat ya, biasanya kalau yang orang sakit mah pas udah sehat ya lupa, bener nggak? Oh, berarti mestinya begitu udah sehat, stop obatnya, perbaiki makanannya. Iya,
Begitu juga dengan rumah yang aku bilang tadi, gentengnya ada bocor, pas musim kemarau benerin nggak gentengnya? Benerin. Iya, begitu juga dengan perut kita gitu ya. Jadi pas kita sehat nggak ada keluhan, kita benerin perut kita. Caranya gimana? Nih yang pertama caranya yang udah paling simpel aja. Selalu kita bilang replace ya obat makanan-makanan yang walaupun udah enak nih ya, tapi makanan-makanan yang memicu gangguan pada lambung kita awasin. Tiap Misalnya orang, apa sih dok? Misalnya nih dok. sebenarnya gini, untuk banyak sih ya makanan tiap orang nih harus benar beda-beda. Kalau emang mau precise ya kita periksa IgG4-nya ya. Tapi secara keseluruhan aku selalu bilang sama pasien yang di avoid itu satu, udah lagu lama deh. Gula. Nomor 2 gluten ya, yang nomor 3-nya dairy. Gluten itu ada di mana sih dok? Gluten itu banyak sih ya. Kalau yang paling common atau umum tuh ya biasanya gandum, tepung-tepungan, roti, mie, ya itu udah gluten, pasta, ya itu gluten. Ya. Cake, cookies itu gluten semua. Ya. Jadi sebenarnya ya jangan udah harus dikurangi ya bahan-bahan makanan dari gluten itu. Sebetulnya kalau mau ngomong dikurangi kadang-kadang ya, kita agak kalau mau dikurangi kadang-kadang kita kapan ya mau ngurangin ya habis gitu. Kalau aku sih tipikal orang yang enggak gitu. Enggak, ya udah enggak sekalian gitu loh. Iya, karena kan kita lagi bermasalah sama perut gitu. Tapi enggak semua orang kan punya masalah sama perut. Kalau enggak ada punya masalah sama perut ya silakan gitu. Tapi kalau punya masalah sama perut atau penyakit-penyakit kronis kayak ya let's say dia mulai dari diabetes, jantung, udah ada penyakit metabolik, 3 jenis makanan tadi no ya. Sama sekali. Oke, tapi ya kalau mau precise yang aku bilang tadi periksa IgG4-nya. Nah, itu kita hindarin makanan-makanan itu. Nomor 2, tentu kita perbaikin, mulai nih kita perbaikin atapnya yang bocor. Dengan apa nih perbaikinnya ya? Jadi enzim pencernaannya kita benerin. Ada yang dengan mengkonsumsi enzim ya. Enzim itu mulai dari kita mengunyah ya sampai ke lambung itu banyak banget enzimnya. Didapat dari mana sih dok? Enzim itu di badan kita ada. Nah, ya. Terus untuk cara ngeluarinnya itu ngunyah. Nah yang dikunyah tuh apa tuh dok? Iya, kita tuh gini loh, kita tuh udah dikasih sama Allah ngunyah, malah minumnya jus. Berarti buahnya dimakan aja. Kan. Terus pernah dengar kalau yang muslim pasti disuruh mengunyah 33 kali gitu ya. Sebenarnya itu untuk keluarin enzim. Iya, supaya enzimnya keluar. Jadi jangan makan asal telan buru-buru. Enggak, jadi kita makan mengunyah. Ketika kita mengunyah keluar tuh enzim amilase, lipase, kayak gitu tuh keluar itu. Itu yang diperlukan sama badan kita supaya nanti pada saat bisa mendigest makanan. Untuk mendigest makanan seperti itu. Terus yang ketiga udah enzimnya kita benerin ya boleh kalau misalnya mulai mengunyah dengan baik dan benar, makan tenang, duduk rapi, itu pengaruh banget. Nggak buru-buru ya kan, makanya jadi bisa mengunyah 33 kali itu tadi gitu kan. Kalau itu udah dikerjain, rasanya pengen lebih cepat ya boleh mengkonsumsi enzim, banyak kan dijual enzim pencernaan. Lalu apalagi perut kita itu isinya probiotik ya. Mulai kita makan prebiotik dan probiotik. Apa aja tuh dok? Prebiotik itu makanannya probiotik. Probiotik itu makhluk hidup sebetulnya. Contohnya yang hidup. Apa sih dok? Oke. Prebiotik itu contohnya serat. Ya. Sayur-sayuran itu prebiotik. Atau kayak bawang tuh juga prebiotik ya, tapi mostly itu biasanya serat itu adalah prebiotik, sayuran itu adalah prebiotik. Lalu probiotik itu ada yang natural, contohnya yogurt atau kefir atau kimchi atau sauerkraut ya, itu yang natural. Makanan fermentasi atau yang nggak kuat susu, misalnya nggak kuat yogurt atau kefir ya dari teh, kombucha misalnya. Ya, jadi semua makanan dan minuman fermentasi ya itu mengandung probiotik. Gitu. Nah, 2 itu harus kita penuhin. Nah, probiotik yang natural kan tadi aku udah sebutin kimchi dan lain-lain. Ya kalau misalnya tiap hari makan itu bosan kali dok gitu kan. Ya kan sekarang udah banyak jual probiotik. Ya, probiotik juga kita jenisnya juga banyak. Jadi kita regulate aja minum probiotiknya gitu ya.
Nah, jadi tadi kan udah ya, kita udah enzim, prebiotik, probiotik. Nah, sekarang tinggal kita benerin dindingnya nih, dinding pencernaannya. Gimana dinding pencernaan itu kan terdiri dari susunan protein ya. Ya, jadi kita harus mengkonsumsi protein yang spesifik untuk membangun dinding pencernaan. Biasanya kita makan makanan yang mengandung L-glutamin. L-glutamin tuh contohnya bone broth. Bone broth, iya, kaldu, air kaldu. Ya. Jadi mungkin ada cara khusus, cara sendiri bikin bone broth itu juga nggak sembarangan. Karena kan 24 jam itu dimasaknya dengan api kecil gitu kan. Nah itu banyak mengandung L-glutamin, itu yang natural. Tapi kalau nggak sempet dok, tapi sih sekarang banyak yang jual bone broth ya, banyak kok yang jual bone broth karena itu gizinya luar biasa dok. Kan? Gini dok, kalau aku ngelihat ya mungkin untuk sebagian orang agak mahal gitu dok ya. Ada cara yang murahnya nggak sih untuk dapetin hal yang sama? Apa nih yang dibilang itu? Bone broth? Sebenarnya sih pada prinsipnya ya karena kita pengennya L-glutamin ya. Ya. Ada nggak dok alternatif lain selain bone broth? Agak sulit. Ya dibilang murah enggak, tapi mahal banget juga enggak, ya beli suplemen L-glutamin, enggak terlalu mahal. Ya ada langsung suplemen L-glutaminnya pasti langsung. Kan healthier pasti kan kepingin gini loh dok, mereka kan juga mau preventif gitu kan. Karena kalau kita beli bone broth itu satu mahal itu dok. Kan mahal. Ya beli aja L-glutamin lebih murah. Minum 1000 mg satu kali sehari itu cukup kok. Ya, jadi adalah alternatifnya ya, karena pasti kita yakin healthier ya, pasti. Kalau mau ya latihan bikin bone broth sendiri. Atau latihan bikin sendiri. Kita yakin nih pasti healthier juga udah lebih tingkat kesadarannya lebih tinggi untuk preventif daripada cure, daripada pengobatan gitu kan dok. Benar ya. Jadi tadi kita berarti udah 4 tahap ya. Jadi hindari makanan yang bikin masalah ya. Terus kita cukupin enzim, terus kita kasih probiotik, benerin dindingnya dengan L-glutamin ya. Lalu terakhir apa? Nah, ini kita berharap dengan 4 action ini udah terjadi perbaikan. Jadi ini musim kemarau nih, genteng udah mulai kita betulin. Berarti harus apa yang terakhir kalau udah benar? Maintain apa nih dok? Maintain healthy lifestyle. Jangan bocor lagi ya. Tidurnya mesti benar, exercise, hindari makanan-makanan kayak minuman keras ya, terus alkohol udah nomor 1 deh. Itu high sugar alkohol gitu kan. Terus hindari makanan-makanan yang merangsang kalau perutnya juga yang masih sensitif ya. Lalu tentunya manage stress, exercise, yang kayak gitu itu amat sangat menunjang kesehatan pencernaan. Mulai dari situ pencernaannya udah bagus. Apa yang terjadi kalau pencernaan kita udah bagus? Apa dok? Absorpsi makanan jadi maksimal. Kalau pencernaan kita nggak bagus, kita makan ya nutrisinya nggak terabsorpsi. Ya sama aja kayak akhirnya makan kenyang doang tapi nggak dapat gizi. Yes, itu. Begitu healthier, jadi sudah jelas penjelasan dari Dr. Grace tadi. Kenapa sampai ada teorinya bahwa all the disease start in your gut. Start in your gut, artinya semua penyakit berawal dari perut kita, gitu kan? Jadi kita udah mulai beresin pertama dari makanannya, udah kita benerin, termasuk cara makannya, cara makan kunyah yang benar, duduk yang rapi, duduk yang manis. Ternyata itu juga berpengaruh untuk mengeluarkan enzim-enzim yang diperlukan oleh pencernaan. Kemudian tadi prebiotik dan probiotik gitu kan. L-glutamin. Kemudian L-glutamin. Ya sebenarnya kalau mau ngomong ya banyak L-glutamin, kita perlu omega 3 ya kan. Itu hal-hal ya kayak misalnya virgin coconut oil itu juga bisa buat menjaga ya menjaga. Banyak sih sebenarnya ada di makanan semua kok. Yang organik dan sebenarnya sudah ada di alam gitu. Jadi sehingga kita juga bisa lebih mencegah penyakit-penyakit serious illness atau penyakit lainnya juga gitu kan. Betul. Begitu dokter? Yes. Oke, demikian healthier. Semoga bermanfaat dari Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic.